Ketika Anda melakukan itu karena petunjuk hadis, maka Anda dapat pahala. Paling enak, tidur dapat pahala. Nah, saya pernah lakukan ini, teman-teman sekalian. Itu waktu di pesantren tuh. Kalau sudah diberikan waktunya, Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah, minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik, ya perilaku yang baik, waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan ada di Abu Daud, dan inilah doa yang paling cepat diijabah di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati, karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Kalau di pekerjaan ada kesulitan, minta saat itu. Di rumah tangga ada masalah, minta saat itu. Ya, dalam kehidupan ada persoalan, minta saat itu. Walaupun tidak ada apa-apa dalam kehidupan dunia, minta surga terbaik yang di akhirat. Maka ini di antara sunnah. Setelah Anda kerjakan itu, saya katakan pada Anda, insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup Anda minimal di hari itu. Gak percaya silahkan, coba demi Allah saya katakan. Silahkan coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Bangun malam ini, siapkan, kompak dengan keluarga. Anda kompak aja, mah kita bangun jam sekian ya. Anak-anak kita bangunin deh, kita bangunin. Siapin misalnya bangun 2:30, bangun jam 3, kita sholat. Walaupun 2 rakaat lu nggak apa-apa, witir 1 rakaat. Tapi kita amalkan ini. Silahkan Anda cek ya, demi Allah saya katakan. Maka di hari itu akan terjadi perubahan pada diri Anda ketika Anda mengerjakan seperti apa yang tadi disampaikan. Cek, di rumah akan tenang, diri Anda pun akan lebih nyaman, pekerjaan akan lebih tertib, dan keberkahan akan hadir dalam kehidupan Anda. Itu yang menyebabkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya tidak pernah meninggalkan sholat malam selama hidupnya. Hati-hati ya. Nanti ada beberapa keistimewaan ketika Anda bisa amalkan itu semua. Bahasan pertama, istighfar. Memperbanyak istighfar. Kedua, doa. Dan ketiga, rehat sejenak. Jadi ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Kalau Anda ingin lihat ahli surga spesial, sedang ada di muka bumi, lihat orang yang rajin tahajud, ya pasca tahajud, salah satunya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di poin ini. Jadi, maaf, setelah selesai tahajud, Anda salam kanan, kiri, selesai kemudian witirnya, ada peluang nih amal lagi. Ya, jangan langsung istirahat. Walaupun cuma 1 kalimat. Jeda sebentar, hadirkan ketenangan setelah ibadah, syukuri itu semua. Setelah itu baru kemudian Anda kondisikan hati untuk bisa mendekat kepada Allah. Baru Anda ungkapkan kalimat Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, disinilah teman-teman 2 hal bisa kita kerjakan. Sekarang kita bicara bagaimana cara beristighfar seperti diisyaratkan Al-Quran ini. Kita ambil bagian pertama. 1. Awas hati-hati, karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Jadi kalau Anda beristighfar, memohon ampun dari kesalahan atau dosa, jangan sekedar kalimat itu keluar di lisan. Hanya formalitas, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Setiap kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran, ingat baik-baik, ataupun dalam hadis, itu selalu diistilahkan dengan zikir namanya. Zikir. Ingat baik-baik ya, setiap kalimat kebaikan yang diungkapkan di lisan, itu selalu diistilahkan oleh Quran dengan zikir. Misal, tadi yang astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang kita kerjakan ba'da salat, kita kan ba'da salat kita kerjakan astagfirullah, kan istighfar kan? Baik ya, di hadis Muslim, hadis 591. Ya, Nabi kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, winkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 593 kemudian mengatakan la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ini disebut zikir di Quran. Di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas, ada sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau Anda tuntas mengerjakan sholat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu zikir? Zikir itu bukan sekedar kalimat yang diungkapkan, tapi zikir secara bahasa saja sudah mengandung arti sesuatu yang teringat.
sesuatu yang dirasakan. Ingat dan dirasakan. Jadi ketika Anda beristighfar, tadi ingat baik-baik. Ingat kesalahan, dosa yang dilakukan. Minta ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kalimatnya disebut dengan zikir. Zikir berarti ingat dan merasakan. Jadi begitu Anda mengatakan, ya Allah, astagfirullah, ampuni saya. Anda minta ampun, berarti ada dosa yang dikerjakan. Ingat dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda mengatakan ampuni saya. Ini bukan cuma di lisan. Jadi begitu Anda istighfar, itu enak Pak. Di keheningan malam. Saat tidak banyak suara bising. Dan Anda menyadari kesalahan Anda pada saat itu. Begitu air mata Anda jatuh, tumpah saat itu. Kemudian kalimat yang Anda rasakan seketika ampunan dari Allah itu turun kepada Anda semua. Itu yang pertama mesti Anda lakukan. Jadi begitu selesai tahajud, ingat-ingat, perbanyak istighfar. Hatinya nyaman. Setelah ketenangan itu ada, saya agak cepat baru masuk ke nomor 2. Apa nomor 2 itu? Ini yang saya maksudkan. Awas kalimatnya hati-hati. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah doa yang paling cepat diijabah diantaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam, menjelang fajar, dalam keadaan pasca istighfar, bahkan langsung dikatakan di hadis qudsi, jika Anda meminta, maka tidak akan pernah ditolak. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang istighfar, man istaghfara li ghafartu lah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Anda bayangkan. Setelah itu, dosa diampuni, tenang ada, tinggal Anda memohon kepada Allah. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Itu janji Allah di hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini diriwayatkan langsung oleh 30 orang sahabat senior di tabaqah pertama, tingkat pertamanya. Dia yang menerima dari Nabi itu hampir semua sahabat yang senior, 30 orang. Anda minta tuh, ini kesempatan. Mungkin inilah waktu yang doa-doa Anda yang dulu itu mungkin belum terkabul. Anda diminta berada di waktu itu. Kalau sudah diberikan waktunya Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik, ya perilaku yang baik, waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan ada di Abu Daud, nomor hadis 1427. Kemudian di At-Tirmidzi, nomor hadis 3566. 3566. Imam At-Tirmidzi di antara yang mendawamkan malamnya tahajud. Bahkan berdoa. Terus istighfar. Sampai buta matanya. Ya, orang bertanya, Syekh lima hakaza, kenapa Anda mesti seperti ini? Beliau imam besar, ahli tahajud, ahli Quran, menulis juga Al-Jami' As-Sahih, yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ahli hadits juga, tapi di akhir hidupnya banyak menangis sampai buta matanya. Ditanya kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir dan takut ketika diwafatkan dan menghadap kepada Allah belum cukup bekal saya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang imam sampai menangis mata buta. Ditanya kenapa? Takut saat pulang bekalnya belum cukup. Ya, coba lihat kita. Imam bukan, makmum kadang-kadang. Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi lagi. Berapa amalannya dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu? Paham? Baik. Kemudian ada juga di An-Nasa'i. Kalau At-Tirmidzi nama aslinya bukan At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Muhammad tinggal di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Beliau hafal 500.000 hadits. Ya, dan hafalnya lancar sekali, ringan mengucapkan, lunak menyebutkan. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadits dengan lisannya. Tadi At-Tirmidzi sudah. An-Nasa'i, nomor hadis 1747. 1747. Kemudian Ibnu Majah, An-Nasa'i ini muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Dia pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 1168. Ya. Semua hadis yang diriwayatkan oleh para imam ini sumbernya dari seorang sahabat, menantu Nabi SAW, yang juga sering dibangunkan oleh Nabi SAW untuk menunaikan salat malamnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa di antara doanya? Allahumma inni a'udzu biridhaka. Ya, Ali bin Abi Thalib mengajarkan doa dari Nabi SAW setelah kemudian tahajud, setelah beristighfar kepada Allah. Lalu doa pertama yang disampaikan bukan doa permintaan lain-lain dulu, tahan dulu yang lainnya. Tapi yang didahulukan yang ini. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan mengharap ridhamu. Jauhkan saya. Ya Allah, jauhkan saya dari segala apa yang engkau murkai. Di antara makna ridha, kalau sudah datang dari Allah, maka mengabulkan semua doa-doa yang dimohonkan. Ridha itu maknanya 3.
mengabulkan doa yang dimohonkan, mengampuni dosa yang pernah berlangsung dalam kehidupan, dan yang ketiga memberikan solusi dari semua persoalan yang Anda hadapi dalam kehidupan. Baik. Teruskan. Wa bimu'asatika min uqudatik. Wa bimu'asatika, dan hamba berlindung kepadamu ya Rabb dengan segala penjagaan dan pemaafanmu. Mu'afah itu adalah sifat penjagaan dan pemberian maaf. Anda dijaga oleh security, terjaga, nyaman Anda. Anak dijaga orang tua, nikmat, nyaman. Tapi apakah selamanya bersama security? Tidak. Selamanya bersama orang tua, mungkin terpisah. Kalau Anda titipkan diri Anda kepada Allah, maka siapa yang bisa mengganggu Anda dalam kehidupan? Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong jaga hamba ya Allah. Dan kalau salah, kalau maafkan hamba. Dan yang lebih hamba mohonkan, tolong jaga hamba dari uqubatik, dari hukuman-hukuman. Nah, hukuman dunia dan siksa akhirat itu disebut dengan uqubah. Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada perilaku saya yang tidak baik, yang bisa menghadirkan percepatan hukuman di dunia, mohon lindungi saya. Lindungi saya, karena Anda tidak tahu sedang mengerjakan apa yang mungkin Allah murka dengan Anda. Dan kalau ada jalan kembali saya, yang berpotensi menghadirkan hukuman abadi di akhirat, mohon lindungi saya, jaga saya dan maafkan kesalahan saya. Karena kalau cuma dijaga nggak ada pemaafan, masuk juga ke situ. Tapi ketika Anda dimaafkan dari kesalahan-kesalahan Anda, dijaga oleh Allah ketika saat itu, maka nikmat yang Anda peroleh pada saat itu. Paham ya? Nah, maka ini kalimat setelah itu Anda puji Allah. La ukhsi salat anak ade. Ya Allah, saya tak mampu menghitung kebaikan, kemuliaan dan pujian darimu. Karena itu pujian yang disampaikan karena kebaikan berlimpah yang tak terukur, yang tidak terukur. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, Engkau sudah banyak berbuat baik kepada saya, ya Allah. Saya nggak bisa menghitung, ya Allah. Saya nggak bisa menghitung. Anta kama astaita ala nafsi. Hitungannya sesuai dengan apa yang Kau hitung saja. Saya tak mampu menghitung. Tapi mohon, ya Allah, di balik segala kebaikan yang tak terhitung itu, saya minta kepadamu, ya Rabb. Tolong jaga saya, ya Allah, dari segala hukuman-Mu. Dan tolong ridhoi saya dan jaga saya, ya Allah, dari segala hal-hal yang mengundang murka-Mu. Itu yang paling indah. Maka sejak saat itu, insya Allah Anda akan dijaga dalam kehidupan harian Anda. Setelah itu silahkan bebas mau minta apa. Masalah dunia, ya Allah besok saya mau ujian, ya Allah, mohon mudahkan ya Rabb. Yang ketiga, ingat setelah tadi istighfar, kemudian berdoa, ya berdoa. Setelah itu rehat sejenak untuk persiapan subuh. Jadi begitu sudah istirahat sejenak, nanti begitu subuh segar kembali kita. Segar, enak, nyaman. Begitu Allah Akbar, Allahu Akbar, subuh sudah siap. Ya, kalau wudu batal, perbaiki wudu. Kalau tidak, kita sudah dalam keadaan tenang. Boleh. Sandarat. Nah, itu sunnah. Ketika Anda melakukan itu karena petunjuk hadis, maka Anda dapat pahala. Paling enak. Tidur dapat pahala. Terbayangkan. Sandaran dapat pahala. Itu paling indah. Nah, saya pernah lakukan ini, teman-teman sekalian. Itu waktu di pesantren tuh. Ya, malam ke masjid. Kalau ujian orang ke kelas, kadang-kadang dia ke kelas sampai larut malam, saya ke masjid. Bawa buku juga kita. Ya. Kemudian malamnya sholat. Ya, kemudian setelah itu kita istighfar, berdoa, minta. Ketiduran tuh sebentar. Ya, kalau ke masjid itu kenapa ketiduran di masjid paling enak? Karena menjelang subuh pasti orang ke masjid semua kan? Pasti bangun tuh. Baik. Hampir setiap saya yang tertidur itu selalu bermimpi. Terjadi soal, bangun lagi, alhamdulillah, sholat. Begitu masuk ruangan ujian, soalnya persis seperti yang dilihat tadi malam. Ngelihat. Hampir selesai. Pernah satu kali dibagikan, itu dibagikan nih, kayak semalam nih. Saya isiin aja tuh. Begitu selesai bagikan, saya selesai mengerjakannya. Saya bilang, saya selesai, Pak. Selesai katanya. Kan baru saya bagi, tapi saya selesai. Diambil oleh beliau, dilihat. Nah, sementara ke depan dulu, nak ya. Kamu duduk di depan di sini, tolong lihat teman-teman yang sedang mengerjakan ujian, Bapak beresin habilitasi dulu, nih. Selesai. Tapi itu nyaman. Enak gitu, ya. Saya anjurkan teman-teman, adik-adik terutama yang masih kuliah, masih dekati Allah. Karena Allah yang punya pengetahuan. Dekati yang punya, maka Anda akan diberikan hal yang terbaik. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat 282. Paling kiri sebelah bawah, paling ujung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pengetahuan kepadamu. Apa di antara mana takwa itu? Tambah ibadahnya. Di antaranya tahajud.
Makanya orang tahajud dibuka dengan kalimat takwa. Tadi Quran surah 51 ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sebagian orang takwa tinggal di taman surga. Apa amalannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya, bangun malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Nah, saya sarankan walaupun Anda dalam beraktivitas keseharian, setelah itu istighfar, sebelum rehat, perbanyak doa. Doa, maaf ya maaf sekali lagi. Kalau di pekerjaan ada kesulitan, minta saat itu. Di rumah tangga ada masalah, minta saat itu. Ya, dalam kehidupan ada persoalan, minta saat itu. Walaupun tidak ada apa-apa dalam kehidupan dunia, minta surga terbaik yang di akhirat. Maka ini diantara sunnah, setelah Anda kerjakan itu, saya katakan pada Anda, insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup Anda minimal di hari itu. Gak percaya silahkan, silahkan coba, demi Allah saya katakan. Silahkan coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Bangun malam ini, siapkan, kompak dengan keluarga. Anda kompak aja, mah kita bangun jam sekian ya. Anak-anak kita bangunin deh, kita bangunin. Siapin misalnya bangun 2:30, bangun jam 3, kita sholat. Walaupun 2 rakaat itu nggak apa-apa, witir 1 rakaat. Tapi kita amalkan ini. Silahkan cek ya, demi Allah saya katakan. Maka di hari itu akan terjadi perubahan pada diri Anda ketika Anda mengerjakan seperti apa yang tadi disampaikan. Cek, di rumah akan tenang, diri Anda pun akan lebih nyaman, pekerjaan akan lebih tertib, dan keberkahan akan hadir dalam kehidupan Anda. Itu yang menyebabkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya tidak pernah meninggalkan sholat malam selama hidupnya. Bahkan tidak ada yang paling indah kecuali mereka berada di malam hari sampai menuntaskan tahajudnya dengan khatam Al-Quran. Dan puncaknya, wa'afat juga berarti penjagaan dalam urusan dunia. Kalau Anda sudah rajin tahajud, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari semua kemungkinan yang mengganggu Anda dalam kehidupan. Allah jadi pembela Anda.